Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Berlianti, NIM 1908031020030 dari Prodi Administrasi Keuangan, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel dengan submateri cakupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi ini, standar akuntansi keuangan mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna, dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Nah, istisna paralel ini dapat dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Dan yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pada dasarnya, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, atau yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atau penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai spesifikasi dan tepat waktu. Produsen atau penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen atau penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar yang telah disepakati. Pendapatan dan keuntungan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna adalah total harga uang yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istisna dan harga pokok istisna. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Nah, jika metode presentase penyelesaian ini digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. 2. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva istisna dalam penyelesaian. Dan yang terakhir, pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebagai biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Jika estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istisna yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai pekerjaan tersebut selesai. Yang keempat, pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan ditentukan hanya pada akhir penyelesaian
pekerjaan. Penyelesaian awal. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan, maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai akibat penyelesaian awal tersebut. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, potongan secara langsung dan dikurangi dari piutang istisna pada saat pembayaran. Atau yang kedua, penggantian atau reimbursement kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Perubahan pesanan dan klaim tambahan. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Yang kedua, jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya istisna, sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Dan selanjutnya ada akuntansi untuk penjual. Akuntansi untuk penjual sendiri ini yang pertama, pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan dalam istisna diakui dengan menerapkan metode akad selesai atau metode presentase penyelesaian, kemudian akad dianggap selesai jika proses pembuatan barang pemesan telah diserahkan kepada pemesan. Jika yang digunakan adalah metode presentase penyelesaian, maka nilai dari akad yang setara dengan pemesan yang sediakan akan dihitung sebagai pendapatan istisna pada periode terkait. Jika margin keuntungan istisna diakui selama pelaporan terhadap aset istisna dalam penyelesaiannya, jika pada akhir periode harga pokok transaksi istisna diakui sebesar biaya transaksi istisna yang dikeluarkan hingga periode terkait. 2. Istisna dengan pembayaran tangguh. Jika yang digunakan adalah metode presentase penyelesaian dan juga pelunasan dilakukan dalam masa lebih dari 1 tahun setelah penyerahan pesanan, maka pengakuannya dibagi menjadi margin keuntungan pembuatan pesanan, dihitung apabila transaksinya secara tunai diakui sesuai dengan presentase penyelesaian. Kemudian, jika selisih antara nilai tunai dan akad selama periode pelunasan sesuai dengan jumlah pembayaran. Yang ketiga, biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung, di mana biaya langsung merupakan tenaga kerja dan bahan baku untuk membuat pesanan, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya overhead yang termasuk dalam biaya praakad dan biaya akad. Keempat, jika biaya praakad diakui sebagai beban tangguhan dan disepakati akan diperhitungkan sebagai biaya dari istisna. Tetapi jika tidak disepakati, maka biayanya dibebankan pada periode berjalan. 5. Biaya perolehan istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan terhadap kontraktor entitas ataupun terhadap produsen. Jika ada semua biaya yang diakibatkan oleh produsen maupun kontraktor entitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan biaya overhead termasuk dalam biaya praakad dan biaya akad. 6. Jika pembeli membayarkan pesanannya sebelum tanggal jatuh tempo, kemudian penjual memberikan potongan harga, maka akan menjadi pengurangan pendapatan. Pengurangan tersebut diakibatkan oleh penyelesaian awal piutang dan dapat
diperlukan sebagai potongan secara langsung, kemudian dikurangkan piutang pada saat pembayaran dan penggantian terhadap pembeli, sejumlah keuntungan setelah menerima pembayaran piutang secara penuh. 7. Perubahan tagihan tambahan dan pesanan barang. 8. Taksiran kerugian. Jika kemungkinan terjadi total biaya perolehan transaksi istisna melebihi pendapatan itu sendiri, maka transaksinya harus segera diakui. Lalu selanjutnya ada akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui hutang istisna sekaligus mengakui aset dalam menyelesaikan transaksi sebesar termin kepada penjual. Biaya perolehan aset istisna melalui tangguhan pembayaran lebih dari 1 tahun akan diakui sebesar biaya perolehan transaksi tunai. Selisihnya diakui sebagai beban yang ditangguhkan. Beban istisna yang ditangguhkan akan diamortisasikan atau disusutkan sesuai dengan pelunasan hutang istisna. Jika pesanan lambat diberikan kepada pembeli yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian penjual sehingga mengakibatkan kerugian, maka kerugian yang diakibatkannya tersebut dikurangi dari garansi transaksi. Tetapi jika kerugian tersebut melebihi garansi transaksi tersebut, selisihnya diakui sebagai piutang yang jatuh tempo terhadap penjual. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.